Assalamualaikum sahabat Ashifa. Terima kasih sudah hadir kembali di kanal Shifaul Qalbi. Kamu yang sedang menonton ini bukan orang sembarangan. Kamu yang sedang mendengarkan suara ini bukan penonton lewat yang datang karena iseng. Aku percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah sedang menggerakkan langkahmu untuk sampai di video ini. Ada pesan yang Allah ingin kamu dengar hari ini. Ada energi positif yang Allah ingin alirkan ke dalam hatimu. Dan kamu adalah salah satu orang yang terpilih untuk menerimanya. Coba tarik napas dalam, rasakan dadamu. Apakah ada sesuatu yang berbeda saat kamu klik video ini? Apakah ada rasa penasaran yang muncul tiba-tiba? Apakah ada suara hati yang berkata bahwa kamu harus mendengarkan sampai akhir? Kalau iya, itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang hamba. Semua sudah berada dalam ketetapan Allah. Semua sudah tersusun rapi dalam Lauhil Mahfuz jauh sebelum kamu dilahirkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan 5 tanda Allah sudah tulis namanya di Lauhil Mahfuz untukmu, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil yang akan mengubah energi di sekitarmu. Ketik angka 77 di komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima energi positif dari Allah hari ini. Angka 77 ini bukan sekadar angka. Ini simbol niat, simbol kesiapan, simbol bahwa kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih tenang dalam menerima takdir Allah. Aku tahu banyak di antara sahabat Ashifa yang menonton video seperti ini karena sedang mencari jawaban. Ada yang sedang menunggu seseorang. Ada yang sedang bertanya apakah orang yang ada dalam doanya adalah jodohnya. Ada yang bertanya mengapa hatinya begitu kuat tertarik pada seseorang. Ada juga yang sedang merasa lelah karena tidak kunjung dipertemukan. Kamu tidak sendirian. Banyak yang merasakan hal yang sama. Dan Allah tahu setiap kegelisahan yang kamu simpan. Namun ada hal penting yang harus kamu pahami sejak awal. Mengetahui tanda bahwa seseorang sudah tertulis untukmu bukan berarti kamu hanya duduk dan menunggu. Takdir itu adalah tulisan Allah. Tetapi Allah tidak memerintahkan kita untuk pasrah tanpa usaha. Allah memerintahkan kita untuk berusaha dan bertawakal. Jadi apa yang kita bahas hari ini bukan untuk membuatmu hanya berharap tanpa bergerak. Ini untuk membuatmu semakin yakin bahwa Allah selalu menuntun langkahmu. Nah sahabat Ashifa, sebelum kita masuk ke tanda pertama, aku ingin kamu menjawab pertanyaan ini di hati. Apakah kamu pernah merasa bahwa ada seseorang yang terus hadir dalam doa dan pikiranmu tanpa kamu paksa? Setiap kamu ingin melupakan, justru semakin kuat. Setiap kamu mencoba menjauh, ada saja hal yang membuatmu kembali mengingat. Kalau pernah, itu bisa menjadi bagian dari perjalanan takdirmu. Tapi ingat, bukan berarti otomatis dia adalah jodohmu. Ada proses yang harus kamu pahami. Disinilah perjalanan kita dimulai. Bagian pertama ini akan menjadi fondasi. Kita akan memasuki pembahasan dengan hati yang tenang. Bukan dengan baper, bukan dengan halu, bukan dengan harapan kosong. Tapi dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah akan menemukan jalannya. Mari kita mulai dengan satu gagasan penting. Allah tidak pernah mempertemukan dua jiwa tanpa tujuan. Setiap pertemuan memiliki makna, entah itu untuk mengajarkanmu sesuatu, untuk memperbaiki dirimu, untuk menguatkan imanmu, atau memang karena Allah sedang menuntunmu menuju takdirmu. Jadi ketika kamu merasa terhubung dengan seseorang, ketika doa dan harapanmu tertuju pada nama yang sama, jangan langsung menolak dan jangan langsung menyimpulkan. Pahami dulu bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu. Coba renungkan, pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu berubah sejak mengenal seseorang? Misalnya kamu jadi lebih rajin berdoa, lebih ingin memperbaiki diri, lebih ingin mendekat kepada Allah. Jika perubahan itu bergerak ke arah kebaikan, bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu. Bukan hanya untuk bertemu jodohmu, tapi untuk menjadi pasangan yang pantas bagi takdirmu. Sahabat Ashifa, aku ingin kamu tetap bersama sampai akhir pembahasan. Karena tanda-tanda yang akan kita bahas bukan tanda yang klise. Ini tanda yang sering tidak disadari.
Banyak orang hanya fokus pada perasaan. Padahal Allah memberikan petunjuk melalui hati, melalui jalan hidup, melalui kemudahan dan melalui perubahan diri. Kalau kamu merasa relate dengan apa yang aku sampaikan, ketik di komentar. Aku siap menerima takdir Allah. Kalimat itu akan menjadi penguat niatmu. Energi positif dari komentar itu juga akan menjadi pahala jariah karena bisa menguatkan yang lain. Sekarang kita masuk ke bagian alur yang menghubungkan pembahasan pertama dengan pembahasan berikutnya. Dalam hidup, Allah menuliskan segala sesuatu sejak awal, termasuk siapa yang akan menjadi pasanganmu. Namun Allah juga memberikan pilihan, usaha, ikhtiar, doa, dan perjalanan hidup itu yang akan mempertemukanmu dengan apa yang sudah tertulis. Jadi tanda yang pertama nantinya bukan sekadar tentang perasaan, tapi tentang keadaan hati yang Allah bentuk, dan dari sinilah alurnya akan mengalir. Di bagian kedua kita akan melihat bagaimana Allah menjaga hubungan yang halal dan memutus yang tidak baik tanpa kita sadari. Lalu bagian ketiga akan membahas bagaimana Allah mempermudah jalan menuju takdirmu. Dan di akhir kita akan mengambil kesimpulan yang akan membuat hatimu jauh lebih tenang. Namun untuk sekarang, pegang dulu satu hal. Kamu tidak sedang menonton video ini secara acak. Kamu sedang dipilih untuk memahami sesuatu. Allah menggerakkanmu. Allah menuntunmu. Allah ingin hatimu lebih yakin dan lebih siap menghadapi takdir yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kalau kamu siap melanjutkan perjalanan ini, tulis angka 77 sekarang juga. Kita salurkan energi positif bersama. Kita bentuk komunitas hati yang saling menguatkan. Dan kita lanjut ke tanda pertama bahwa Allah sudah menuliskan namanya untukmu. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari perjalanan hati ini. Bagian yang seringkali tidak disadari, namun justru menjadi tanda paling kuat bahwa Allah sedang mengarahkan hidupmu ke seseorang yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Banyak orang hanya fokus pada perasaan berdebar, rindu yang tiba-tiba datang, atau keinginan untuk selalu bersama. Padahal tanda yang paling jelas justru terlihat dari cara Allah mengatur langkahmu tanpa kamu sadari. Sahabat Ashifa, sebelum kita lanjut, aku ingin kamu memastikan satu hal. Apakah hatimu sudah tenang ketika mendengarkan bagian pertama tadi? Apakah ada rasa nyaman yang muncul saat menyadari bahwa Allah selalu mengatur yang terbaik untukmu? Jika iya, ketik angka 77 di komentar sebagai bentuk syukur bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Angka 77 ini menjadi simbol bahwa kamu siap menerima aliran energi positif yang kita bangun bersama. Sekarang mari kita masuk ke tanda pertama yang akan kita bahas di bagian ini. Banyak di antara kita yang mencoba mendekat pada seseorang dengan cara yang kurang tepat. Mengirim pesan berulang, mencari perhatian berlebihan, stalking media sosial, atau bahkan memaksakan pertemuan. Namun setiap kali usaha itu dilakukan, selalu ada saja hal yang menghalangi. Pesan tidak dibalas, rencana batal, atau situasi tidak mendukung. Banyak yang merasa kecewa dan menganggap bahwa itu tanda penolakan. Padahal bisa jadi itu cara Allah menjaga hubunganmu dari sesuatu yang tidak baik. Allah tidak ingin hubungan yang dimulai dengan cara yang tidak benar berujung pada penyesalan. Jika seseorang memang tertulis untukmu, Allah akan menjaga kehormatanmu dan kehormatannya. Allah akan menutup pintu menuju maksiat dan membuka jalan menuju kebaikan. Jadi jika setiap usaha yang mengarah pada sesuatu yang tidak sehat selalu terhalang, jangan langsung merasa sedih. Bisa jadi Allah sedang berkata bahwa waktunya belum tepat atau caranya harus berbeda. Coba renungkan pengalamanmu. Pernahkah kamu ingin bertemu seseorang namun tiba-tiba ada keperluan mendadak? Pernahkah kamu ingin menghubungi seseorang dengan tujuan yang kurang baik namun jaringan bermasalah atau ponselmu mati? Jika pernah, itu bukan kebetulan. Allah tidak sedang menjauhkanmu dari seseorang. Allah sedang menjaga dirimu dan hubunganmu agar tetap berada di jalan yang diridai. Tanda kedua yang sering tidak disadari adalah perubahan diri. Banyak orang mengira jodoh itu datang untuk melengkapi, padahal jodoh datang untuk memperbaiki.
Jika kehadiran seseorang dalam hidupmu membuatmu semakin dekat dengan Allah, semakin rajin berdoa, lebih menjaga diri, lebih menghargai keluarga, dan lebih disiplin dalam ibadah, itu tanda kuat bahwa Allah sedang mempersiapkanmu. Allah sedang membentuk dirimu agar pantas bersanding dengan seseorang yang sudah tertulis untukmu. Namun jika kehadiran seseorang justru membuatmu jauh dari Allah, malas ibadah, sering berbohong, mudah marah, atau merasa rendah diri, itu bukan tanda jodoh. Itu tanda ujian. Allah ingin kamu belajar melepaskan sesuatu yang tidak baik untukmu. Karena jodoh yang dari Allah tidak akan membuatmu hancur. Jodoh yang tertulis untukmu akan membawa ketenangan, bukan kekacauan. Sahabat Ashifa, coba pikirkan satu orang yang pernah hadir dalam hidupmu. Apakah kehadirannya membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik? Jika iya, ketik di komentar. Aku berkembang. Kalimat itu menjadi bentuk kesadaran bahwa perubahan positif yang kamu alami bukan hanya karena seseorang, tetapi karena Allah sedang mempersiapkan takdirmu. Tanda ketiga yang menjadi pembahasan utama di bagian kedua ini adalah keselarasan antara perjalanan hidupmu dengan perjalanan hidup seseorang yang kamu pikirkan. Banyak kisah di mana dua orang bertemu kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Bukan karena rencana, bukan karena usaha, tetapi karena Allah mempertemukan kembali di waktu yang tepat. Ketika dua perjalanan hidup mulai mengarah pada tujuan yang sama, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa Allah sedang menyatukan takdir kalian. Namun yang perlu diingat, keselarasan ini bukan berarti kamu harus menunggu tanpa usaha. Allah memberikan kemampuan untuk memilih dan berusaha. Ketika kamu memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, memperkuat mental dan emosional, kamu sedang bergerak menuju takdirmu. Dan ketika orang yang tertulis untukmu juga melakukan hal yang sama, jalan kalian akan bertemu dengan sendirinya tanpa dipaksakan. Ada satu hal menarik yang sering terjadi. Ketika seseorang bukan jodohmu, hubungan itu akan terus terasa berat. Banyak drama, banyak konflik tanpa penyelesaian, banyak air mata yang tidak membawa hikmah. Namun ketika seseorang memang tertulis untukmu, meskipun ada masalah, selalu ada solusi. Meskipun ada rintangan, selalu ada jalan keluar. Allah akan memberikan kemudahan satu demi satu. Ini saat yang tepat untuk kamu mengamati hidupmu. Apakah akhir-akhir ini Allah mempermudah beberapa urusanmu? Apakah kamu mulai mendapatkan peluang baru, perbaikan rezeki, atau dukungan dari orang tua? Jika hal itu terjadi bersamaan dengan datangnya rasa yakin terhadap seseorang, itu bisa menjadi bagian dari tanda bahwa takdirmu sedang bergerak. Coba tulis di komentar, Allah memudahkan. Tulisan itu menjadi bentuk syukur yang akan menarik lebih banyak kebaikan dalam hidupmu. Bagian kedua ini menjadi penghubung penting antara pemahaman dan keyakinan. Kita tidak hanya berbicara tentang perasaan, tetapi tentang bagaimana Allah mengatur hidupmu melalui kejadian sehari-hari. Dari terhalangnya jalan menuju maksiat, dari perubahan diri yang lebih baik, hingga keselarasan perjalanan hidup. Semua itu menjadi tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untukmu. Nantinya di bagian ketiga kita akan membahas tentang bagaimana Allah membuka pintu kemudahan secara nyata dan bagaimana doa serta usaha yang selaras menjadi penentu kuat bahwa seseorang memang tertulis untukmu. Pembahasan itu akan membuatmu semakin yakin bahwa setiap langkah yang kamu ambil tidak pernah sia-sia. Untuk sekarang, pegang dulu satu hal. Jika Allah menjaga hubunganmu, mengarahkan perubahan positif dalam dirimu, dan menyelaraskan perjalanan hidupmu, maka kamu sedang berada dalam jalur yang benar menuju takdirmu. Jika kamu merasa tercerahkan, tulis angka 77 sebagai bentuk syukur dan energi positif yang kita sebarkan bersama. Kita lanjut ke bagian ketiga dengan hati yang lebih siap dan lebih yakin. Sekarang kita memasuki bagian ketiga. Bagian yang seringkali menjadi penentu apakah seseorang benar-benar tertulis untukmu atau hanya menjadi bagian singkat dari perjalanan hidupmu. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana Allah membuka pintu kemudahan, menyatukan jalan, dan menyelaraskan doa serta usaha seorang hamba.
Ini adalah bagian yang membuat banyak orang tiba-tiba merasa yakin. Bukan karena perasaan semata, tetapi karena tanda-tanda yang Allah tampakkan melalui kejadian nyata dalam hidup. Sahabat Ashifa, coba perhatikan perjalanan hidupmu beberapa waktu terakhir. Apakah ada urusan yang tiba-tiba menjadi lebih mudah? Apakah ada peluang pekerjaan yang muncul tanpa kamu duga? Apakah ada restu keluarga yang mulai terbuka? Apakah ada jalan yang sebelumnya terasa buntu kemudian menemukan solusi yang tidak pernah terpikirkan? Jika hal itu terjadi bersamaan dengan hadirnya seseorang yang membuatmu berkembang menjadi lebih baik, maka ini adalah sesuatu yang perlu kamu renungkan dengan serius. Allah tidak bekerja secara kebetulan. Allah tidak menuntunmu tanpa tujuan. Setiap kemudahan yang tiba-tiba muncul bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk memasuki fase hidup yang baru. Banyak orang mengira bahwa jodoh hanya datang melalui pertemuan dan perasaan. Padahal salah satu tanda terkuat dari takdir adalah terbukanya jalan hidup yang memudahkanmu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Coba ingat satu kejadian. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang awalnya sulit sekali kamu capai? Kamu berusaha keras tetapi selalu gagal. Namun saat kamu mulai memperbaiki diri, lebih mendekat kepada Allah, lebih menjaga diri dari hubungan yang tidak baik, tiba-tiba pintu-pintu itu mulai terbuka. Pekerjaan baru datang, rezeki lebih lancar, lingkungan menjadi lebih mendukung, hubungan keluarga menjadi lebih harmonis. Semua itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan pondasi agar kamu siap memasuki kehidupan bersama seseorang yang sudah tertulis untukmu. Tanda berikutnya adalah ketika doa dan usaha mulai sejalan. Banyak orang berdoa untuk mendapatkan pasangan yang solih atau solihah, penuh kasih sayang, bertanggung jawab, dan mampu memimpin dalam kebaikan. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak berusaha menjadi pribadi yang sesuai dengan doa tersebut. Bagaimana mungkin kamu berharap Allah memberikan pasangan yang baik jika kamu sendiri tidak bergerak menuju kebaikan? Ketika seseorang mulai memperbaiki diri secara konsisten, memperkuat akhlak, memperbaiki ibadah, menjaga hubungan dengan orang tua, meningkatkan kualitas diri, dan mulai selektif dalam memilih lingkungan, maka doa mulai bertemu dengan usaha. Dan pada saat itulah takdir mulai bergerak semakin dekat. Sahabat Ashifa, coba jawab jujur dalam hatimu. Apakah akhir-akhir ini kamu merasa lebih termotivasi untuk memperbaiki diri? Apakah kamu mulai merasa ingin menjadi pribadi yang lebih layak? Apakah kamu mulai merasa bahwa Allah sedang membentukmu untuk tujuan yang lebih besar? Jika iya, tulis di komentar. Aku siap berubah. Kalimat itu menjadi penegasan niatmu dan energi positif bagi yang membacanya. Tanda besar lainnya adalah ketenangan hati yang datang bersamaan dengan kemudahan hidup. Banyak orang merasa nyaman karena nafsu, karena keterikatan emosional, atau karena ketergantungan. Namun ketenangan yang berasal dari Allah berbeda rasanya. Ketenangan dari Allah tidak membuatmu gelisah, tidak membuatmu overthinking, tidak membuatmu merasa rendah diri. Ketenangan dari Allah membuatmu merasa mantap, ringan, yakin, namun tetap berserah. Jika kehadiran seseorang membuatmu merasa tenang tanpa harus memaksakan apapun, tanpa drama yang melelahkan, tanpa rasa takut kehilangan yang berlebihan, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa hubungan tersebut berada dalam jalan yang diridai. Allah tidak mengikat hati seorang hamba kecuali untuk kebaikan yang lebih besar. Sahabat Ashifa, ada satu fenomena yang sering terjadi. Ketika seseorang bukan jodohmu, sekeras apapun kamu bertahan, hubungan itu tetap terasa berat. Banyak pertengkaran, banyak kesalahpahaman, banyak air mata yang tidak menghasilkan kedewasaan. Namun ketika seseorang memang tertulis untukmu, meskipun ada masalah dan ujian, selalu ada penyelesaian. Kalian belajar memahami, belajar menerima, dan belajar memperbaiki diri bersama. Allah memberikan kemudahan dalam bentuk solusi, bukan pelarian. Di bagian ini kita juga harus memahami bahwa takdir tidak selalu datang dengan cara yang manis. Kadang Allah memisahkanmu terlebih dahulu. Kadang Allah menjauhkanmu dari seseorang yang kamu cintai.
Bukan karena orang itu bukan jodohmu, tetapi karena kamu atau dia belum siap. Allah ingin membentuk kalian terlebih dahulu agar ketika bertemu kembali, hubungan tersebut menjadi lebih kuat dan lebih matang. Banyak kisah nyata di mana dua orang dipertemukan di waktu yang salah, kemudian berpisah, memperbaiki diri masing-masing, lalu bertemu kembali di waktu yang tepat. Ketika mereka sudah siap secara emosional, spiritual, dan mental. Ketika mereka sudah lebih dewasa dalam menghadapi hidup. Itu semua adalah bentuk kasih sayang Allah dalam mengatur takdir. Sahabat Ashifa, sekarang aku ingin kamu merenungkan satu hal penting. Apakah kamu merasa bahwa akhir-akhir ini hidupmu diarahkan ke arah yang lebih baik tanpa kamu sadari? Apakah Allah mulai mempertemukanmu dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhanmu? Apakah kamu mulai merasa bahwa hati dan jalan hidupmu semakin selaras dengan seseorang? Jika iya, tulis angka 77 di komentar sebagai bentuk rasa syukur dan energi positif yang kita bagikan bersama. Bagian ketiga ini menjadi jembatan menuju kesimpulan besar. Kita sudah membahas bagaimana Allah menjaga hubungan yang baik, bagaimana perubahan diri menjadi tanda persiapan, bagaimana keselarasan hidup mulai terlihat, dan bagaimana kemudahan serta ketenangan menjadi petunjuk bahwa takdir sedang bergerak. Semua ini akan mengarah pada satu kesimpulan penting bahwa apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz tidak akan pernah meleset. Kesimpulan dari perjalanan kita hari ini adalah bahwa takdir jodoh bukan hanya tentang perasaan. Takdir jodoh adalah tentang bagaimana Allah membentuk, mengarahkan, memudahkan, dan menyatukan dua jiwa pada waktu yang tepat. Jika Allah sudah menuliskan seseorang untukmu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak jarak, tidak keadaan, tidak waktu, dan tidak manusia manapun. Namun kamu tetap harus berusaha. Karena Allah mencintai hamba yang berusaha dan bertawakal. Jika hati kamu terasa lebih tenang setelah mendengarkan sampai di bagian ini, berarti Allah sedang menyentuh hatimu. Pegang erat keyakinan itu. Jangan ragu, jangan takut. Terus, perbaiki diri dan terus mendekat kepada Allah. Karena semakin kamu mendekat kepada Allah, semakin dekat pula takdirmu mendekat kepadamu. Jika kamu siap menerima apapun yang Allah tetapkan, tulis di komentar, "Aku ridha dengan takdir Allah." Kalimat itu akan menjadi doa yang kembali kepadamu dalam bentuk ketenangan dan kemudahan. Terima kasih sudah bersama hingga bagian ketiga. Kita akan menuju penutup dengan hati yang lebih yakin dan penuh energi positif.